Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Krisna Marbangun. Nama saya Beni Darmawan. Nama saya Bari Maulana Abrar Rajulisman. Dan saya Alilal Hamdi Fajri. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang semakin penting buat masa depan industri nih, yaitu transformasi digital. Betul banget. Dan menariknya, kita nggak cuma bahas definisinya aja, tapi juga teknologi-teknologi yang mendukung. Dan gimana itu diterapkan secara nyata, terutama di industri metalurgi. Nah benar, jadi transformasi digital tuh sering banget dibahas, tapi masih banyak yang belum benar memahaminya. Yaitu sebenarnya ini bukan cuma soal pindah dari analog ke digital atau sekedar komputerisasi gitu. Terus transformasi juga itu juga lebih ke arah ke mindsetnya dan sistem kerja. Intinya tuh kita tuh bagaimana manfaat teknologi digital itu untuk mengubah cara kita merancang atau manfaatnya itu memproduksi, memasarkan, dan mengolah secara menyeluruh. Ada beberapa teknologi nih, kunci yang biasanya jadi bagian dari transformasi digital. Yang pertama dan paling sering dibahas adalah Internet of Things atau IoT. Nah, IoT ini adalah jaringan perangkat yang terhubung ke internet dan bisa saling berkomunikasi. Di dunia industri, ini bisa berarti mesin, sensor, robot, atau bahkan kendaraan logistik yang semuanya mengirim data secara langsung ke sistem pusat. Nah, untuk teknologi yang kedua itu yang sangat krusial banget, yaitu Artificial Intelligence atau yang sering biasa kita sebut adalah AI. Nah, AI ini memungkinkan sistem buat mengambil keputusan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan bahkan tanpa campur tangan oleh manusia. Kedua itu juga, AI juga dipakai buat analisis prediktif, otomasi proses, pengenalan pola, sampai optimasi desain produk. Dengan ini, AI membantu industri bekerja lebih cerdas, tidak hanya sekedar lebih cepat dan efisiensi. Nah, selanjutnya ada Big Data dan Analytics. Ini penting banget nih, karena kenapa? Karena setiap perangkat IoT tadi ngumpulin data, maka kita butuh juga sistem yang bisa menyimpan, mengolah, dan menganalisis data dalam jumlah yang besar. Dan jangan lupa juga sama cloud computing. Teknologi ini membuat perusahaan bisa menyimpan dan mengakses data dari mana aja, secara fleksibel dan scalable. Nggak perlu lagi infrastruktur server fisik yang sangat mahal. Ada satu lagi nih yang makin naik daun, yaitu Digital Twin. Nah, ini nih teknologi di mana kita bisa bikin model digital dari suatu objek fisik. Misalnya mesin pabrik. Dan biasa simulasi atau uji coba lewat versi digitalnya dulu sebelum melakukan perbaikan atau inovasi yang nyata. Wah, hebat banget tuh. Kalau kita gabungin tuh, ketiga-tiganya bisa menciptakan hasil sistem kerja dong, baru yang jauh lebih terintegrasi dan responsif, serta efisiensi yang baik. Nah, baru nih setelah semua teknologi ini terkonsolidasi, kita bisa bicara soal penerapannya. Dan salah satu yang mulai banyak berbenah adalah khususnya di bidang industri metalurgi. Bener banget. Dulu sektor ini dikenal sebagai industri yang konvensional. Tapi sekarang transformasi digital sudah masuk lewat berbagai sisi. Mulai dari produksi, pemeliharaan mesin, dan sampai riset material. Betul tuh. Misalnya ini salah satu contohnya itu sensor IoT di pabrik peleburan logam. Bisa pantau suhu dan tekanan dalam tungku. Nah, datanya ini langsung dikirim ke sistem dan bisa dikontrol secara otomatis. Atau juga, AI ini bisa dipakai buat mendesain paduan logam baru. Gak cuma produksi trial dan error terus-menerus. Cukup pakai simulasi, terus AI akan prediksi sifat mekaniknya. Nah, di sisi operasional tersendiri, ERP sistem membantu seluruh proses logistik dan produksi jadi terhubung nih. Mulai dari bahan mentah datang sampai produk jadi dikirim, semua bisa dilacak dan dianalisis. Nah, yang menariknya, banyak perusahaan metalurgi juga udah mulai bikin digital twin dari lini produksinya. Jadi, kalau mau uji coba modifikasi sistem produksi, bisa diuji dulu secara visual. Secara visual ya. Makanya itu tuh dapat mengurangi resiko dan biaya uji coba fisik. Plus, semua perubahan bisa disesuaikan dalam waktu cepat. Kalau ada data baru yang masuk. Memang sih, semua ini butuh kesiapan. Bukan cuma dari sisi teknologi juga, tapi juga dari sumber daya manusianya. Harus ada pelatihan, dikasih sistem lama ke sistem baru, dan juga komitmen yang jangka panjang. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita tadi itu transformasi digital itu bukan cuma soal alat atau sistem baru nih, tapi melainkan adalah cara baru melihat proses industri yang berbasis data, otomatisasi, dan integrasi. Dan kalau tantangannya besar, manfaatnya jauh lebih besar. Industri metalurgi
udah mulai ngebuktiin bahwa mereka juga bisa berinovasi. Iya, berarti teknologi itu bukan hanya milik industri teknologi tinggi. Semua sektor, termasuk yang berat sekalipun, punya kesempatan yang sama buat berubah dan berkembang jadi lebih besar. Gitu ya. So, ya, cukup sudah itu. Semoga diskusi kita kali ini bisa kita gunakan untuk memperluas pemahaman kita tentang teknologi dan digitalisasi, tetap penerapannya itu dalam bidang teknik metalurgi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.